bersabar orang tua kita. Sosoima dengan mujolma ni liliana ni portibion aku pibon ma waktu tuhata akan alilu ni portanohon ona tardarato lo padarato tandanang Jesus dohinalomo. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mengerti, bahkan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini tanggal 13 Juni 2024 diambil dari Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena salah satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada orang sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang penulis berkata bahwa ada orang yang enggan menerima teguran lantaran mereka selalu merasa benar. Doug Howard Mills dalam bukunya Mereka yang Sombong. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terkadang hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah diri kita sendiri. Kebenaran atau merasa diri benar itu adalah sikap yang membuat kita jauh dari Tuhan. Menurut Doug Howard Mills, sombongan adalah suatu sikap yang tidak bisa ditolerir. Sikap yang merasa diri benar atau kesombongan adalah sikap yang tidak memerlukan pertolongan ataupun kuasa dari Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dalam perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Satu yang hilang dari kawanan yang 100. Di sini dikatakan di ayat yang kita baca ini, di ayat yang ke-7, bahwa sukacita surga terlihat karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Melalui perikop kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan menginginkan pertobatan dari antara kita umat manusia.
Yesus yang digambarkan sebagai gembala agung, mencari yang hilang, mencari yang terhilang. Renungan ini adalah tentang Yesus yang mencari seekor domba yang hilang dengan meninggalkan 99 ekor domba lainnya. Sekilas kita akan berpikir bahwa nilai 99 ekor domba seakan-akan kurang daripada nilai seekor domba yang hilang. Artinya nilai seorang berdosa dianggap lebih penting daripada orang-orang yang hidup benar. Namun dari ayat ini kita dapat melihat ada dua golongan sifat manusia terhadap Allah. Yaitu golongan yang pertama, orang yang berdosa, yang membutuhkan Allah dan belas kasihannya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang merasa diri benar, yang benar-benar merasa diri suci dan tidak membutuhkan belas kasihan dan penyucian Allah. Yang membutuhkan Allah itulah yang memanggil-manggil Allah dalam penyesalannya. Orang-orang yang memanggil-manggil Allah adalah yang merasa dirinya tidak layak dan berdosa. Mereka membutuhkan pengampunan dan belas kasihan dari Allah. Kepada yang terhilang itu, Yesus datang dan menyelamatkan mereka. Sedangkan yang tidak membutuhkan Allah, mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka tidak membutuhkan Kristus karena telah membenarkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, Sang Gembala meninggalkan ke-99 ekor domba yang merasa diri benar dan yang tidak memerlukan Sang Gembala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Siapakah kita? Dan bagaimanakah kita berhadapan dengan Allah? Apakah kita menempatkan diri sebagai domba yang hilang? Atau kita menempatkan diri sebagai domba yang benar? Marilah kita mengintrospeksi diri kita. Kita menempatkan diri sebagai domba yang terhilang, yang artinya kita menempatkan diri sebagai sosok yang membutuhkan dan yang menyesali dirinya. Mari kita tunjukkan pertobatan kita, karena kita adalah manusia yang terbatas, yang memerlukan pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami menunjukkan pertobatan, supaya kami tetap melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, kami tidak sanggup jika kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Oleh karena itu melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, biarlah itu yang memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami menunjukkan pertobatan kami. Kami menunjukkan bahwa kami adalah manusia yang telah ditebus oleh Tuhan. Kami menunjukkan bahwa kami adalah pewaris kerajaan-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu hari ini. Untuk setiap hal yang akan kami lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan membuatnya berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk setiap hak, untuk setiap orang juga yang akan kami temui, biarlah kami boleh berinteraksi dengan baik ya Tuhan. Setiap orang yang sedang berjuang untuk kehidupan mereka, kiranya juga Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan memberikan rezeki kepada setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberikan kepintaran, hikmat, dan kebijaksanaan kepada setiap jemaat Tuhan yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat Tuhan yang memohon
kesembuhan dari penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Tuhan juga memberikan keturunan untuk setiap keluarga yang merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan juga menjawab dan mempertemukan setiap jemaat Tuhan yang sudah rindu untuk berkeluarga, menjalin hubungan keluarga ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak hal yang kami rindukan, tapi kami percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu Tuhan, kasihanilah kami, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan kehendak kami. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.